Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita sehingga sampai sore ini alhamdulillah kita masih dapat menjalankan tugas masing-masing. Maka sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita ini masih dalam suasana di bulan Muharram. Tentunya pada bulan Muharram banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada rasul-rasul ataupun nabi-nabi di bulan Muharram. Di antaranya adalah bebasnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara berketepatan di bulan Muharram. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi Yusuf ini adalah putra Nabi Yakub, sedangkan Nabi Yakub adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian Nabi Yusuf adalah cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf dilahirkan di Kan'an, suatu daerah di Palestina. Dalam sejarah, Nabi Yusuf mempunyai 11 orang saudara. 10 diantaranya adalah saudara sebapak, sedangkan seorang lagi adalah saudara seibu sebapak, saudara Nabi Yusuf yang seibu sebapak bernama Bunyamin. Pada waktu Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil, ia pernah bermimpi. Dalam mimpi itu ia melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Mimpinya itu diberitahukan kepada ayahnya. Ayah Nabi Yusuf berpesan agar mimpi itu tidak diberitahukan kepada saudara-saudaranya, karena takdir mimpi itu kelak akan menjadi kenyataan. Dalam hal ini, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kisah Nabi Yusuf ini terdapat dalam Al-Quran surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Izqala li Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dan ayahnya berkata, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakan kamu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadisi wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebahagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguh dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi Yusuf diberi keistimewaan ataupun mukjizat wajah yang rupawan dan budi pekerti yang luhur. Hal ini membuat iri hati saudara-saudaranya si bapak. Mereka menuduh ayahnya lebih menyayangi Nabi Yusuf dan Bunyamin. Maka mereka selalu berusaha mencelakakan Nabi Yusuf. Pada suatu ketika mereka merencanakan hendak membunuh Nabi Yusuf. Namun salah seorang dari mereka tidak setuju. Dia mengusulkan agar Yusuf dilemparkan saja ke dalam sumur. Akhirnya mereka sepakat untuk melaksanakan rencana itu. Isqalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Yaqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajahu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.
Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Mereka pun berkata, wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Maka pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, saudara-saudara Yusuf, mereka pun mengatur siasat. Mereka memohon kepada ayahnya agar diperkenankan mengajak Yusuf. Mereka mengatakan akan membawa Yusuf agar Yusuf dapat bermain-main dan bergembira. Nah, inilah siasat daripada saudara-saudara Nabi Yusuf. Ayahnya keberatan melepas Yusuf. Mereka mendesak lagi agar diizinkan. Mereka berjanji akan menjaganya dengan baik-baik. Dengan berat hati, akhirnya ayahnya mengizinkan. Ayahnya berpesan agar mereka jangan lupa menjaga Nabi Yusuf baik-baik. Mereka pun berangkat bersama Yusuf ke suatu ladang yang luas. Arsilhu ma'ana ghadan yartaq wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Biarkan dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Qala inni layahzununi an tazhabu bihi wa akhafu ayyakulahu zi'bu wa antum anhu ghafilun. Dia atau Nabi Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia Yusuf sangat menyedihkan, dan aku khawatir akan dimakan serigala sedang kamu lengah darinya. Qalu lain akalahu zi'bu wa nahnu usbatun inna idzal khasirun. Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok orang yang kuat, kalau demikian tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Setelah sampai di ladang yang luas, dalam kisah ini pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, baju Nabi Yusuf pun dibuka. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang ada di tengah ladang. Berkat pertolongan Allah, Nabi Yusuf masih tetap hidup, bahkan tidak merasakan penderitaan apapun. Selanjutnya, saudara-saudara Yusuf membunuh seekor binatang. Maka baju Nabi Yusuf dilumurinya dengan darah binatang tersebut. Sore harinya mereka pulang sambil pura-pura menangis. Mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah, Yusuf telah dimakan serigala. Waktu itu kami sedang bermain-main. Yusuf kami tinggalkan dekat barang-barang kami. Ketika kami kembali, kami dapati Yusuf telah mati dimakan serigala. Mereka mengatakan demikian sambil menunjukkan baju Nabi Yusuf yang dilumuri dengan darah palsu.
Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yusuf. Waja'u abahum ayyabun. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'ba wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia pun dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Waja'u ala qamisihi bidamin kazib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabarun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan mereka datang membawa baju yang berlumuran darah palsu. Dan Nabi Yakub pun berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mendengar berita yang menimpa Yusuf itu, ayahnya sangat sedih. Bagaimana tidak sedih? Seorang ayah menerima kabar berita bahwa anaknya telah dimakan oleh serigala. Namun demikian, dia tetap sabar dan tawakal. Fasobarun jamil. Dia memohon pertolongan kepada Allah atas segala yang diceritakan oleh anak-anaknya itu. Adapun keadaan Yusuf sendiri, tidak ada seorang saudaranya pun yang mengetahui. Setelah beberapa lama berada di sumur itu, datanglah sekelompok musafir. Salah seorang dari mereka disuruh mengambil air. Maka ia pun menurunkan timbanya. Alangkah terkejutnya setelah diketahui bahwa di dalam sumur itu ada seorang anak yang masih sangat muda. Dengan segera Yusuf diangkat dari sumur itu dan selanjutnya dijadikan budak belian oleh musafir itu. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, musafir itu pun menyangka bahwa Yusuf adalah milik seseorang. Oleh sebab itu mereka cepat-cepat menjualnya dengan harga yang murah. Mereka khawatir pemiliknya akan datang mencarinya. Yusuf dibeli oleh Raja Mesir yang bernama Kitfir. Istri raja itu bernama Zulaikha. Nabi Yusuf pun tinggal di istana Raja Mesir sampai beliau dewasa. Setelah dewasa, ia dapat bertemu dengan saudara-saudaranya dan orang tuanya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sayyaratum fa'arsalu waridahum fa'adala dalwah. Qala ya bushra hadza gulam wa asarruhu bid'ah wallahu alimun bima ya'malun. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang mengambil air. Lalu dia pun menurunkan timbanya. Dia berkata, oh senangnya, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka pun menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
wa syarruhu bisamanim bahsin darihim maqdudah wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Wa qala allazi ishtarahu min misra li amraatihi akrimi maswahu asa ayyam pa'ana aw nattakhidhahu walada wa kadzalika makannahu li yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir. Dan agar mereka ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setelah Nabi Yusuf menginjak usia dewasa, beliau terkena fitnah. Ia dipenjara tanpa diperiksa terlebih dahulu. Nah, ini Nabi Yusuf kena fitnah. Dipenjarakan bersama-sama dengan dua orang pemuda. Dua pemuda itu adalah pelayan-pelayan raja. Seorang di antaranya adalah pelayan yang mengurusi minuman raja. Seorang lainnya pelayan yang bertugas membuat roti. Pada suatu hari, kedua pemuda ini bermimpi. Seorang di antaranya bermimpi memeras anggur, seorang lainnya bermimpi membawa roti di atas kepalanya. Roti di kepalanya itu sebagian dimakan burung. Kedua pemuda itu pun memberitahu mimpinya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi yang memperoleh mukjizat ataupun kelebihan dapat mentakbirkan mimpi. Maka ditakbirkannya lah mimpi kedua pemuda tersebut. Sebelum Nabi Yusuf menjelaskan arti mimpi itu, beliau mengajak kedua pemuda tersebut agar mau beriman kepada Allah. Nah, keduanya pun bersedia mengikuti seruan Nabi Yusuf. Maka dia jelaskanlah maksud mimpi kedua pemuda itu. Kepada pemuda yang bermimpi memeras anggur diberitahukan bahwa ia akan dibebaskan. Sedangkan pemuda yang bermimpi membawa roti di atas kepalanya, dia akan dibunuh. Nah, dalam hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 36 sampai ayat 41. Kepada pemuda yang akan dibebaskan itu, Nabi Yusuf berperan agar memberitahukan kepada raja bahwa ia dapat mentakbirkan mimpi. Pemuda itu lupa menyampaikan pesan Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf masih berada di penjara beberapa tahun lamanya. Pada suatu ketika raja bermimpi. Dalam mimpi ini ia melihat 7 ekor lembu betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus-kurus. Nah, di samping itu raja juga melihat dalam mimpinya 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nah, raja kemudian mengumpulkan ahli-ahli takbir mimpi yang pandai-pandai. Namun tidak satu ahli takbir mimpi itu yang dapat menjelaskan maksud mimpi raja. Pemuda yang dibebaskan dari penjara ingat pesan Nabi Yusuf di penjara dulu. Ia pun menyampaikan kepada raja bahwa Nabi Yusuf pandai mentakbirkan mimpi. Maka pemuda itu pun diutus raja untuk menanyakan takbir mimpi itu kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menjelaskan arti mimpi raja tersebut. Nah, Nabi Yusuf menerangkan bahwa arti mimpi itu adalah selama 7 tahun berturut-turut hujan
akan turun dengan teratur. Sehingga panen akan berhasil. Setelah itu akan disusul dengan musim panas selama 7 tahun berturut-turut. Selama musim panas ini hujan tidak turun. Sehingga tanaman banyak yang kering, akibatnya datang masa paceklik. Tidak ada tanaman yang berhasil. Bahan makanan yang ada terbatas pada bahan makanan yang disimpan selama masa subur 7 tahun sebelumnya. Oleh sebab itu selama 7 tahun masa subur hendaknya dapat hidup hemat. Walaupun panen berlimpah, hendaknya jangan dihabiskan untuk bersenang-senang. Pada masa subur itu harus memperbanyak simpanan bahan makanan. Jadi mendengar penjelasan Nabi Yusuf ini, raja sangat gembira dan ia bergembira. Karena itu ia dapat bersiap-siap menghadapi masa paceklik yang akan datang setelah masa subur. Dengan diketahuinya akan datang masa paceklik, semua masa subur, raja dapat memerintahkan rakyatnya untuk hidup hemat dan memperbanyak simpanan selama masa subur. Jadi disediakan untuk bahan makanan setelah nanti datang paceklik. Raja sendiri juga memperbanyak simpanan bahan makanan di lumbung istana. Sebagai raja, terima kasih kepada Nabi Yusuf. Raja bermaksud membebaskan Nabi Yusuf tanpa syarat. Namun Nabi Yusuf tidak mau dibebaskan tanpa diperiksa perkaranya terlebih dahulu. Jadi Nabi Yusuf bersikap demikian karena ia ingin membuktikan bahwa dia tidak pernah bersalah. Dia dipenjarakan karena fitnah. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Raja pun memerintahkan agar perkara Nabi Yusuf diteliti kembali. Akhirnya terbukti bahwa memang Nabi Yusuf tidak bersalah. Oleh karena itu, maka Nabi Yusuf pun dibebaskan dari penjara dan selanjutnya diangkat menjadi menteri yang mengurusi harta benda dan simpanan negara. Pendengar Raub FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini, dapat kita ambil hikmah dari perjalanan kisah hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf menjadi salah satu kisah Nabi yang bisa memberikan hikmah bagi siapa saja. Bagaimana Nabi Yusuf menjalani kehidupannya. Tidak sedikit orang yang menjadikannya sebagai contoh teladan untuk menegakkan agama, bahkan sekedar sehari-hari. Dalam hal ini dapat kita ambil hikmah daripada kehidupan Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf tidak sombong dengan ketampanannya. Nabi Yusuf selalu menjaga hawa nafsunya dan tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Senantiasa sabar dengan ujian hidupnya. Tidak sombong dengan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Dan waspada dan berhati-hati dengan kemungkinan buruk. Jadi ini dapat kita ambil hikmah daripada kehidupan daripada Nabi Yusuf ini. Dan Nabi Yusuf ini tidak sombong dengan riwayat garis keturunannya. Pendengar Raub FM dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu mengenai kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dibebaskan dari penjara yang berketepatan di bulan Muharram. Mudah-mudahan penjelasan singkat kami ini bermanfaat kepada kita dan dapat kita ambil hikmah daripada sejarah hidupnya Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk itu, kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap jaya di udara setiap hari Selasa dan hari Rabu. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya kepada pendengar Raub FM dimanapun Anda berada, mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rekan Ro, sudah kita dengarkan tadi tausiah kita di sore hari ini mengenai kisah Nabi Yusuf yang dibebaskan dari penjara. Ya, Iya. Semoga kita bisa mendapat hikmah dari kisah Nabi Yusuf tersebut. Iya. Dan tentunya mohon maaf daripada Angel dan juga Ustazah apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.